Halo Rider, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah berada di pameran PEVS 2023 dan kami berada di booth-nya Davigo saat ini. Sebelumnya mereka memperkenalkan salah satu produk terbarunya itu adalah Davigo Dragon S pada IMS tahun lalu. Tapi sayangnya saat itu motornya masih berupa prototipe dan kali ini mereka meluncurkan Davigo Dragon S yang sudah mass production. Nah, motor ini dibanderol seharga Rp17.700.000 dan itu sudah termasuk subsidi yang diberikan langsung oleh Davigo baik untuk pembelian cash maupun kredit sebesar Rp4 juta. Nah, promo ini berlangsung selama PEVS 2021 aja dari tanggal 17 sampai 21 Mei 2023. Nah, kira-kira apa aja yang ditawarkan dari Davigo Dragon S ini? Bersama saya Tio Levi, selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, pertama kita bahas dari segi desain dulu. Si Davigo Dragon S ini dia punya tampang yang futuristis dan juga agresif dengan lekukan-lekukan di bagian bodinya. Nggak kayak beberapa motor listrik yang saat ini sudah hadir di Indonesia. Mereka rata-rata menggunakan desain yang membulat dan juga retro gitu ya. Nah, di bagian depannya dia lampunya model V seperti ini. Nah, kita coba nyalain dulu lampunya. Nih kelihatannya cukup agresif, tapi dia belum pakai fitur AHO alias Automatic Headlamp On. Jadi Anda perlu menyalakannya terlebih dahulu. Di sini ada 3 pilihan, ini mati, lalu juga ini ada lampu senjanya dan ini lampu utamanya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Lalu untuk lampu sennya, nah dia sudah dilengkapi dengan fitur hazard. Dia adanya di bagian atasnya. Nah, terpisah seperti ini. Nah, dan lampunya sudah LED atas dan bawah. Terus bagian stangnya dia juga cukup sporty. Di sini ada lekukan yang agak tajam seperti itu ya. Terus ke bagian tengahnya, di bagian tengah ini dia punya stang yang cukup mungil, berbentuk kotak di bagian sininya. Terus di bagian sini dia ada kompartemen penyimpanan yang ini tersambung dari kiri ke kanan. Lumayan luas posisi penyimpanannya dan di bagian atas dia sudah ada USB charger, jadi memudahkan Anda untuk mengecas gadget tanpa perlu menambah mobile charger. Terus decknya ini kelihatannya lega banget, jadi nanti kita bahas di posisi duduknya seperti apa. Kalau dilihat ini posisinya kaki sih bisa punya banyak pilihan pijakan ya, jadi nggak cuma satu tempat aja, bisa ke depan, ke belakang, nanti kita cobain ya. Terus joknya, nah joknya kalau dipegang seperti ini sih rasanya cukup empuk ya, dan cukup lebar, yang harusnya dia masih enak untuk digunakan ketika berboncengan. Di sini untuk pemonceng, posisi pijakan mic-nya dari sebelah sini, nah seperti itu. Dan lanjut di bagian belakangnya dia punya behel. Di sini ada lubang 2 di belakangnya ini. Ini berfungsi untuk memasang dan melepas sandaran punggung bagi pemoncengnya. Dia sudah ada opsional, jadi Anda bisa memilih untuk memasangnya atau tidak. Fitur ini juga tersedia di beberapa produk Davigo lainnya, seperti salah satunya adalah Davigo Space. Nah, pindah ke bagian bawahnya, lampunya cukup menarik perhatian karena di sini lebar, terus juga kotak, dan dia sudah LED, begitupun dengan lampu sennya. Cakep banget ya bentuknya ya. Lanjut ke bagian akomodasi, di depan dia tadi ada kompartemen seperti yang saya sudah jelaskan. Lalu di bawah joknya ini dia ada ruang penyimpanan juga, membukanya dengan menekan tuas ke kiri. Nah kurang lebih bagasinya seperti ini. Di dalamnya ada ini dia, sandaran pemonceng yang bisa Anda pasang maupun lepas di belakang sini. Nah, seperti ini. Lalu ada charger.
Nah, chargernya seperti ini tampilannya. Sini ada tulisannya lead acid battery charger. Lanjut ke bagian bawah, dia rodanya pakai ban berukuran 100/80 ring 12 di depan maupun di belakang sama ukurannya. Lalu suspensinya dia model teleskopik di depan dan di belakang pakai peredam kejut ganda. Sementara sektor pengeremannya dia pakai tipe cakram di kedua rodanya. Oke, tadi kita udah bahas dari segi desain, terus juga kaki-kaki, dan inilah yang terpenting. Davigo Dragon S ini menjadi varian dengan spesifikasi tertinggi di jajaran produk Davigo lainnya. Di belakang dia pakai model motor listrik hub karena dia menempel di bagian peleknya. Motor listriknya berkapasitas 2000 watt dan dia punya kecepatan hingga 75 km per jam dengan jarak 120 km. Nah, motor listrik tadi didukung dengan baterai 72 volt 35 ampere hour graphene baterai dan membutuhkan waktu pengecasan selama sekitar 7 jam dari 0 sampai 100%. Nah, daya pengecasannya membutuhkan sekitar 360 watt, jadi untuk rumah-rumah yang listriknya masih berkapasitas sekitar 900 volt, dia masih bisa untuk mengecas motor ini. Nah, untuk mengisi baterainya, lubang pengisiannya ada di bagian sini. Nah, tinggal dibuka gini aja, lalu colokan charger yang tadi ada di dalam. Sekarang kita lanjut ke fitur motor ini. Kita ke bagian kokpitnya. Dia punya kunci yang cukup unik. Kunci seperti ini, kecil dan pegangannya pun cukup kecil gitu. Tapi Anda juga mendapatkan remote-nya. Di sini ada sistem keyless dan juga untuk menyalakan motor ini tanpa kunci. Sekarang kita pasang, coba nyalain motornya. Nah, di sini banyak banget informasi, ada penunjuk baterai, lalu juga lampu, terus tanda parking karena dia belum ready untuk digas, jadi itu dia masih belum bisa. Terus ada odometer, lalu ada speed. Sini speednya ada 3 pilihan. Dan tadi secara spesifikasi di atas kertas motor ini bisa melaju hingga kecepatan 75 km per jam. Tapi gimana kalau dinyalain dan diputar langsung gasnya di saat berdiri seperti ini, kira-kira di speedometer bisa sampai berapa ya? Nah, kita ubah dulu ke paling tinggi di 3, terus ready. Nah, ini langsung diputar aja. Dia di sini bisa sampai kecepatan 82 km per jam. Wah. Nah, ini beberapa tombol-tombolnya, ada cukup banyak saklar di sini. Ini di kanan ada RD alias ready. Terus ARS ini dia fitur cruise control, jadi akan bekerja ketika kecepatannya sekitar 25 km per jam. Lalu Anda menekan tombol ini tanpa harus memutar tuas gas, motornya akan konstan berjalan di kecepatan 25 km per jam. Di bawahnya ini ada switch untuk lampu. Lalu di bawahnya lagi ini ada speed 1, 2, dan 3, 3 paling tinggi. Kemudian di kiri ini ada hazard, lampu jauh, lampu dekat. Terus ada lampu sen, dan ada juga klakson. Nah, kira-kira bagaimana posisi riding dari Davigo Dragon S ini? Coba kita turunin dulu. Nah, kita duduk, posisi tinggi saya sekitar 175 cm, dan ini posisi duduk saya di Davigo Dragon S. Posisinya menekuk, dan ini posisi duduk saya agak di depan. Bagaimana kalau sedikit ke belakang? Nah, kalau di belakang gini pun masih menekuk dengan sempurna, apalagi dengan satu kaki. Dan seperti yang tadi saya bilang di awal, posisi decknya ini luas banget. Jadi banyak pilihan, Anda bisa menempatkan kaki Anda mau di mana. Begitupun untuk membawa barang-barang ketika berbelanja, baik itu galon atau gas. Harusnya sih bisa ditempatkan di deck tengahnya ini yang lega banget. Oke Riders, itu dia tadi bagaimana impresi perdana kami terhadap Davigo Dragon S ini. Bagaimana menurut Anda dari
harga yang ditawarkan, dan juga semua fitur maupun performa dari motor listrik tersebut. Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autoraider. Main-main juga ke website kami di www.autoraider.com dan Instagram kami di @autoraider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.